Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'dahu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini di hari Senin, Yaum Al-Isnain Al-Mubarak, yang semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kajian di kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Sebelumnya, apakah suara Bapak terdengar jelas, Nak? Terdengar jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, baik. Terima kasih. Bapak share screen sebentar. Terlihat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Ini kita masuk di bab yang kedua ya, pada satu fasal. Fin niyati fi halit ta'allumi. Yang menjelaskan tentang an-niyah, sebuah niat fi halit ta'allumi ketika kondisi atau sedang dalam belajar. Jadi perlunya untuk menjaga, memperbaiki, dan memulai niat itu dengan sesuatu yang baik. Bagaimana caranya? Summa la buddam lahu minan niyah. Summa kemudian la budda harus lahu dalam kondisi menuntut ilmu tadi itu minan niyati dengan sebuah niat. Fi zamani ta'allumi dalam masa mencari ta'allum al-ilmi ilmu, dalam masa mencari ilmu. Kenapa? Izin niyah, karena niat. Niat itu adalah al-aslu, dia pokok. Fi jami'il af'ali, dalam seluruh pergerakan badan ini. Dalam seluruh perbuatan. Baik perbuatan al-qalbu hati ataupun pergerakan badan ini yang digerakkan oleh pikiran, semuanya akan tergantung pada niat kita. Kenapa? Liqaulihi alaihi salam, semua atas dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala bentuk apapun itu perbuatan, maka binniyat akan tergantung dengan niat masing-masing perbuatan itu dilakukan. Hadisun sahih. Ini hadis sahih yang kemudian jadi rujukan utama dalam ibadah. Baik dari disiplin ilmu tauhid maupun dari sisi ilmu fikihnya apalagi. Nah, penjelasannya yang di bawah ini. Kam min amalin, betapa banyak sebuah perbuatan amal. Yutasawwaru, yang digambarkan sebuah perbuatan tadi itu bisurati amali ad-dunya, dengan gambar perbuatan dunia. Ya. Jadi betapa banyak perbuatan kalau kita lihat itu adalah amalan dunia. Summa yasiru, summa kemudian yasiru menjadi bihusni, dengan baiknya an-niyah, dengan niat yang baik, min amalil akhirah, maka akan menjadi di antara perbuatan-perbuatan yang dinilai ada as-sawab, ada pahalanya untuk tujuan akhirat.
Wa kam min amalin, dan betapa banyak perbuatan yutasawwaru yang digambarkan bisurati amalil akhirah, dengan gambar dalam bentuk sebuah amalan yang dilihat itu adalah kayak amalan akhirat. Summa, kemudian yasiru, dia menjadi min a'malid dunya, menjadi amalan perbuatan dunia, bisu inniyah, dengan jeleknya niat. Kita ulas sedikit-sedikit. Di situ ada sebuah kata amal, kemudian ada ad-dunya, kemudian ada husnu an-niyah sama sayyi'u an-niyah. Amal ad-dunya. Ad-dunya dengan akhirat di sini adalah sesuatu yang berbeda digambarkan. Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Dari sisi bahasa, maka dana yadnu itu adalah sesuatu yang rendah. Sesuatu yang jaraknya itu pendek, dekat. Maka dana yadnu, udnu, mendekatlah. Nah, dana. Maka dani itu adalah sesuatu yang rendah. Nah, kalau rendah, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi. Maka sesuatu yang tinggi tadi lawannya disebutnya dengan akhirat. Kenapa disebutnya dengan akhirat? Akhir itu kan harusnya di ujung. Jelek kok malah tinggi ya? Karena tujuannya mulia. Dari satu di bawah menuju ke atas akhir nanti. Nah, maka kalau amal perbuatan itu seperti yang kondisi kita di bulan Syaban ini, turfaul a'mal, diangkatnya amal. Jadi sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, itu identik dikiaskan dengan sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang rendah itu adalah sesuatu yang di bawah, diinjak, di bawah. Maka orang bawahan yaitu yang rendahan. Orang tinggi berarti orang yang mulia yang atau dimuliakan. Itu ad-dunya dan juga akhirat. Nah, ketika terkait dengan amal ad-dunya dan amal al-akhirah, maka tergantung sama niat. Niat itu apa? Ma khatara fi zihni al-insan, fi bali al-insan. Jadi bolak-baliknya yang terlintas dalam benak manusia, dalam hati manusia. Itulah nanti yang akan menjadikan dia itu menjadi ad-dani hina, atau dia nanti jadi mulia. Apa itu amal ad-dunya? Apa itu amal akhirat? Sebelum lari ke dua definisi ini, maka kita harus mengetahui fungsi dari kita, abdun, seorang hamba. Allah berfirman, "Wama umiru," dan tidaklah kalian itu diperintah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah mukhlishina, harus khalis, harus bersih untuk menjalankan agama ini. Nah, kalau semuanya untuk lillahi ta'ala, dunia kan punya Allah, akhirat juga punya Allah. Apa yang membedakan antara dunia dan akhirat nanti? Maka saya akan kutipkan sebuah ayat yang di sini ini Bapak ambil dari tafsir Al-Qurtubi. Mana ini? Ya. Nah, ini ayatnya. Surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Sampai di sini dulu. Maka i'lamu, ini menyifati tentang dunia. Apa ini chatnya? Dunia. Ini siapa yang nulis ini? Oh, Syarif, ya, terima kasih. Sampai mana tadi saya, Syarif? Wa'lamu,
ketahuilah annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan al-haya, dunia yang sifatnya disebut dengan dunia itu yang kita tinggali ini nih, sebagai alam yang disediakan persinggahan dari mulai alam rahim kemudian kita hidup nih, itu amal ad-dunya. Semuanya itu dani, semuanya itu hina. Terus kan sama-sama ciptaan Allah. Memang dia tidak mulia, dia bisa mulia tapi dengan niat tadi itu, gitu maksudnya. Jadi al-hayat ad-dunya, ini fitrah dunia itu laibun, dia permainan. Walahwun, dan dia melalaikan. Wazinatun, dan dia itu adalah perhiasan belaka. Watafakhurun, dan saling bangga bainakum, di antara kamu semuanya. Watakasurun, dan saling memperbanyak fil amwal, dalam harta, wal aulad, dan juga anak turunan. Nah, berarti tidak boleh untuk senang-senang, tidak boleh untuk main, tidak boleh untuk berhias. Tidak itu maksudnya. Justru fitrah dunia yang tadi itu, yang sifatnya adalah enak, yang melalaikan sifatnya adalah semuanya itu bisa untuk main, kemudian saling bangga. Tapi gunakanlah fitrah dunia tadi itu bihusni an-niyah, dengan memperbaiki niat kalian, maka akan menjadi amal akhirat. Gitu maksudnya kurang lebih. Nah, yang saya warnain ini ya. Qala ba'dul mutaakhirin. Ini Imam Al-Qurtubi ketika menyampaikan ini yang sebagian orang terkini, ya, terkininya zamannya Imam Al-Qurtubi menyatakan, apa itu la'bun? La'ibun itu adalah kalabi as-sibyan. Permainannya itu seperti kalibi as-sibyan. As-sibyan, as-sobi itu anak kecil. Kalibi as-sibyan, seperti permainnya anak kecil. Anak kecil itu apapun kondisinya, apapun yang dia lakukan, pokoknya dia adalah inginnya main. Dalam kondisi senang maupun kondisi yang tidak membahagiakan, pokoknya dia mau main. Yang dia tahu, saya mau sesuatu harus diberikan. Itu anak kecil. Dia tidak tahu manfaat, dia tidak tahu madarat. Pokoknya saya mau main. Nah, kenapa dia begitu? Untuk kesenangannya dia. Untuk memuaskan nafsu dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia adalah anak kecil. Nah, dunia sifatnya tadi itu adalah kesenangan. Kalau mengikuti kesenangan tanpa ada sebuah ilmu pengetahuan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, maka seperti anak kecil as-sibyan. Yang pokoknya maunya adalah senang terus. Tidak tahu bahwa ini adalah larangan, bahwa ini adalah boleh dilakukan. Tapi yang mau dia lakukan adalah sesuatu yang menyenangkan menurut dia, yang tanpa sebuah keilmuan, yang tidak tahu akan madarat dan manfaat. Nah, disinilah pentingnya seorang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, sadar akan ini. Terkait dengan apa? Bahwa yang dia lakukan untuk bekal dia di dunia ini sebagai wujud ta'abudan, penghambaan diri kepada Allah, yaitu menjalankan tolabul ilmi, mencari ilmu itu adalah faridah, sebuah kewajiban untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Kenapa harus ditingkatkan kualitas keimanannya? Karena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tugas utamanya kan ibadah. Bagaimana bisa mengerti ini itu menjadi ibadah atau tidak? Kalau tidak, dia mengetahui tentang keilmuan terkait dengan pendekatan, penghambaan, penyembahan diri kepada sang Khaliknya, sang penciptanya. Nah, ketika sudah mengerti bahwa indahnya dunia yang sifatnya yang bermain, senang semuanya tadi itu, tapi dia juga tahu manusia maka disebut dengan butuh akan rihla, santai, rekreasi, butuh untuk refresh. Nah, itulah yang membedakan rekreasinya orang yang tadabburan, at-tadabbur lil alam, di
mentadabburi apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menikmati ciptaan Allah yang indah ini, menjalankan perintah Allah untuk at-ta'aruf, untuk saling mengenal antara baina syu'ub, antara bangsa satu dengan yang lainnya, mengetahui satu tempat dan yang lainnya, untuk rileks melihat sesuatu yang indah, menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang nanti akan sama-sama pergi, berjalan menuju ke tempat rekreasi, menuju ke tempat yang indah. Antara satu dengan yang lainnya berbeda. Yang satu hanya sekedar ingin memuaskan nafsunya, udah selesai di situ dia nikmati, jajan, kemudian kumpul keluarganya. Habis itu dia balik, dia resah lagi, galau lagi. Karena apa? Yang dia nikmati cuma di sana. Tapi kalau yang satu inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan rezeki bisa datang ke sana. Alhamdulillah bersama keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Bisa berkumpul. Semoga kumpulnya di dunia nanti ini bisa menjadi kumpulnya nanti di akhirat. Bisa saling tolong menolong dalam sesuatu kebaikan. Nah, itu yang membedakan antara niat. Terkadang dilihat itu dunia, jalan-jalan terkesan itu dunia. Tapi bihusni an-niyah, dengan niat yang baik, maka yasiru bihusni niyah amal al-akhir, menjadi amal akhirat. Ada suatu pahala yang dia dapat di sana. Nah, itulah yang membedakan antara sebuah niat dengan sebuah al-adah, kebiasaan. Al-aklu wasyarab, makan dan minum, itu kebiasaan, tapi dengan niat yang benar. Dengan niat bahwa dia ingin supaya menjaga kesehatan, itu nanti ibadah akan menjadi lebih khusyuk. Dengan makan yang baik, maka belajar pun nanti akan menjadi konsentrasinya lebih fokus. Nah, makan, minum, bahkan tidur pun akan menjadi sebuah nilai ibadah yang tinggi ketika itu disertai dengan baiknya niat. Dengan cara apa? Dia melakukan aktivitas tidurnya tadi itu supaya nanti sekian menit dia tidur, dia nanti ketika pelajaran dia menjadi fresh kembali. Itulah yang membedakan antara niat dengan yang niat lillahi ta'ala dan juga yang tidak ada niatnya sama sekali, yaitu apa? Menikmati indahnya atau nyamannya lelap dalam tidur itu. Nah, maka anakku semuanya mulai belajar dikit demi sedikit bahwa yang kita lakukan semua pergerakan itu harus ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat atau ciri utama dari dunia. Apa? Laibun. Sifatnya permainan kali bi as-sibyan. Seperti halnya bermainnya seorang anak. Pokoknya dia pengen mau saja anak. Kalau kalian jangan seperti itu. Tapi lakukan semuanya adalah berdasarkan kebutuhan dan juga untuk taqarruban, pendekatan diri, wa ta'abbudan, untuk ibadah lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walahwun kalahwil fityan. Walahwun dan lalai. Kalahwi al-fityan, seperti lalainya seorang pemuda. Kenapa lalai itu identik dan disematkan kepada pemuda? Karena pemuda dia itu adalah yang mempunyai fisik yang sempurna di waktu-waktunya ini. Dia mempunyai ghirah yang sangat luar biasa, tinggi, semangatnya luar biasa. Dari sisi fisik dia itu, dari sisi ketampanan di waktu-waktunya itu adalah al-fityan. Tapi terkadang kekuatan fisik, ide-ide yang cemerlang tadi itu, kalau dia tidak didampingi dengan agama, didampingi dengan pemahaman yang benar tentang fungsi tugas pokok di dunia ini, maka dia akan lalai. Bapak berikan contoh. Dia sudah dalam kondisi benar, tolabul ilmi. Dia mencari ilmu. Tapi dalam mencari ilmu tadi itu tentunya tidak semudah yang dia bayangkan untuk mendapatkan sebuah ilmu tadi itu. Maka godaannya itu apa? Ya kelalaian itu. Apa? Muncul sifat kepemudaannya. Apa? An-nafsu, keinginan dia yang kuat untuk merdeka.
ingin menikmati dalam tanda kutip ya, menikmati kehidupan masa mudanya tadi itu, saya ingin menikmati masa muda saya. Nah, seolah-olah itu saya ingin merdeka. Saya tidak mau diatur-atur, kurang lebih gitu. Maka sudah pergi ke sekolah, apa yang dia lakukan? Nah, terkadang terlintas itu lalainya dia ingin bolos sekolah. Nah, ini pelajaran saya tidak terlalu suka ini. Ini pelajaran saya belum mengerjakan tugasnya. Ini pelajaran gurunya, nah, dan lain-lainnya. Dia tidak sabar dalam menuntut ilmu. Maka apa dia lakukan? Dia kabur. Nah, kaburnya dia dari kelas, kaburnya dia dari sekolah tadi itu, bukan merasa dia juga sebagai perbuatan yang salah, tapi bangga. Apa? Nah, anak pemuda, ketika dia melanggar aturan malah bangga. Tidak boleh merokok di sekolah, di tempat umum, dan lainnya. Tapi dia melakukan itu. Tidak boleh kalau naik motor kebut-kebutan, kemudian knalpotnya harus yang baik, tidak boleh dengan mengganggu orang lain. Tapi dia lakukan itu. Apa? Maka disembunyinya dengan semangat anak muda tadi itu. Nah, jiwa muda yang seperti ini, itulah yang harus didampingi dengan pemahaman tentang aturan yang benar. Apa itu? Akidah yang benar. Dengan cara apa? Pendekatan diri kepada agama. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang yang saleh. Bagaimana cirinya? Ya paling tidak dia tidak berkumpul pada sesuatu, kumpulan yang hanya obrolan yang isinya tidak ada sama sekali. Hanya ngobrol sana-sini, minum kopi, makan cemilan, habis itu lelah, kemudian pulang. Tidak hanya sekedar itu. Tapi luar biasa di kita, di asrama ya, di Insan Cendekia. Walaupun ngobrol ngalor ngidul, tapi samping kanan kirinya buku. Ada yang ngobrol ke sana ke sini, kemudian satu lagi bahas, ditanya. Nah, jadilah diskusi ilmiah juga. Pengkondisian untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, saya kira di Insan Cendekia ketika anak-anak sedang di sini itu sangat berpengaruh sekali untuk mengendalikan masa muda yang melalaikan ini. Belum lagi dengan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, yang menyibukkan sehingga lupa untuk jalan-jalan seperti kawannya di sana. Setelah maghrib, setelah isya, malam minggu, kemudian bonceng sana sini kawannya yang bukan muhrimnya, gaya boncengnya seperti suami istri, padahal dia itu orang lain, tidak tahu siapa yang dia bonceng, akan jadi istrinya atau tidak, tidak tahu. Tapi orang di luar sana dia bangga. Karena apa? Nah, jiwa mudanya tadi itu ada. Maka dunia itu diibaratkan kalahwi al-fityan. Seperti halnya lalainya seorang pemuda. Ketika dia melakukan sesuatu yang dia sukai, sesuai dengan nafsunya, dia bangga. Nah, dia tidak tahu aturan batasan-batasannya. Ya, yang kedua. Yang ketiga, az-zina. Perhiasan. Disebutnya dengan kazinati an-niswan di sini. Kazinati an-niswan. Seperti halnya berhiasnya seorang perempuan. Orang perempuan itu lebih identik pada berhias. Maka aksesoris apapun yang diiklankan itu adalah perempuan. Mau iklan apapun yang tidak terkait dengan perempuan, pasti ada perempuannya juga. Terkadang malah begitu. Nah, berhias tadi itu boleh atau tidak? Boleh. Untuk menunjukkan bahwa kita ini menjadi orang yang hebat. Umat yang bersih. Umat yang peduli akan lingkungan. Umat yang selalu menjaga identitas dirinya. Untuk pergi ke masjid, dia tidak hanya sekedar memakai yang biasa saja. Tapi memakai azina. Memakai sebuah perhiasan apa? Pakai baju yang bersih dan lain. Boleh. Tapi untuk sesuatu yang baik. Yang tidak baik apa? Yang berlebihan. Contoh itu apa? Ya, semuanya ditempelin dengan zina semuanya. Contohnya apa? Hidung yang harusnya nggak dicantolin, cantolin. Bibir yang harusnya nggak dicantolin hiasan, dicantolin. Jadi semuanya jadi tindik-tindik semuanya jadinya apa? Nggak bagus jadi ya. Nah, kazinati an-niswan.
Sesuatu yang berlebihan pokoknya tidak boleh. Jadi zina itu boleh, tapi untuk menunjukkan bahwa ini loh Islam, ini loh makhluk Allah yang muslim yang beriman akan Tuhannya. Ini loh bahwa saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang siswa yang background pendidikannya adalah agama, atas dasar agama, kemudian dengan atas dasar agama tadi itu untuk menjalankan kehidupan di dunia. Apakah dia sebagai dokter, ahli kimia, ahli ekonomi, ahli fisika, dan lainnya. Tapi saya adalah makhluk Allah. Bahwa saya adalah orang yang beriman, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah dan panutan saya. Maka dia melakukan apa yang dia lakukan dalam keseharian adalah mencontoh kepada syariat. Dia punya mobil bagus, boleh apa tidak? Kan zina ini sebuah hiasan. Ya boleh. Untuk menunjukkan bahwa apa? Saya itu umat Muhammad itu juga sama. Saya bisa melakukan itu semuanya. Tapi semuanya berdasarkan kepada apa? Landasannya adalah mendekatkan taqarruban wa ta'abbudan untuk beribadah kepada Allah. Menunjukkan semua orang, oh berarti orang Islam adalah orang yang baik. Bisa juga menjadi orang yang sukses. Bisa juga menjadi orang yang selalu peduli kepada sesamanya. Nah, zinah tadi itu baik dalam bentuk rumah, al-markub yang dia kendarai, kemudian kepada al-malmus, al-mashrub yang dia makan, yang dia minum, semuanya menjadi panutan bagi saudara yang lainnya. Nah, seperti itu adalah yang menjadikan amal dunia yang dia lakukan bisa menjadi amal akhirat dengan husnu an-niyah, dengan niat yang baik. Dua lagi saya selesaikan. Watafakhurun, dan berbangga. Disebutnya dengan kata fakhuri al-aqran. Sebagaimana bangganya terhadap nenek moyangnya, pendahulunya, nasabnya. Maka jangan sampai terlena, dia tidak berbuat apapun, tapi yang dia selalu bilang, dulu kakek saya, dulu. Nah, kata-kata dulu dan lainnya itu tidak sangat berpengaruh. Maka lakukanlah sendiri untuk urusan dunia ini menjadi urusan akhirat. Jadi bangga terhadap diri sendiri yang dia lakukan untuk berbuat sesuatu untuk diri dan umatnya, bukan membanggakan yang pendahulunya tapi dia tidak melakukannya. Nah, kecuali dia membanggakan pendahulunya dan dia bisa mengikutinya. Nah, itu beda lagi. Berarti itu adalah bisa menjalankan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya sehingga berusaha untuk menjaga lebih baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik tadi itu. Nah, itu akan menjadi lebih baik. Itulah yang disebut dengan suratu amalid dunya. Bentuknya adalah terkadang kayak amal dunia, tapi bihusni an-niyah, dengan niat yang baik, yasiru amal al-akhir, maka dia menjadi amal akhirat. Dan terakhir, watakathurun katakathuri ad-dukhon, dan saling memperbanyak harta, kemudian al-aulad tadi itu anak, katakasuri ad-dukhon, pedagang. Jadi dia memperbanyak semuanya untuk keuntungan dirinya, tidak peduli dengan yang lainnya. Nah, maka wakila al-ma'na anna dunya kahazihil asya fi zawal wal fana. Sebetulnya memang dunia ini dengan sifat-sifatnya yang berapa 5 tadi itu, fi zawal wal fana. Semuanya nanti akan hilang, wal fana, dan rusak. Nah, kalau itu hilang, itu rusak. Karena apa? Ya, nikmat Allah itu terserah Allah, kurang lebih gitu. Mau diberikan, mau nanti diambil, tergantung respon kita terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ashkur am akfur? Apakah kita menjadi syukur atau menjadi kufur? Dunia ini yang isinya gemerlap dunia ini, bolehkah kita miliki? Boleh, tapi dengan dibentengi niat yang baik supaya menjadikan semua nikmat dunia tadi itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'abbudan, dan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak pribadi dan juga untuk anak-anakku semuanya dan yang melihat kajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.